Did I wait? Did I falter? Did I see all I needed to? Oh, I'm cutting the tape, I'm turning the tables right back to you. Stepping into the daylight, I saw my life and don't even miss you. To my left and to my right, I see it now. I am caught in the middle, two worlds undo. Selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GKI beserta tamu undangan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Bram Christian dan Priscilla Dianita Carolen. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyambut pendeta dan penatua memasuki ruang ibadah. Kakak dari mempelai pria, Kak Nina, memasuki ruang ibadah. Orang tua mempelai pria Ibu Nani Asa Mulia mendampingi putra terkasih mempelai pria Bram Christian memasuki ruang ibadah. Keluarga mempelai wanita, Ibunda Marta Yunita beserta adik-adik mempelai wanita Yohanes Henry Fernando, Bernardus Teddy Reinhardt, Bernardine Diki Reynardo memasuki ruang ibadah.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya dan meyakini dengan sungguh bahwa kasih-Mu telah mengalir dalam kehidupan kami. Karena ketika kami menjalani kehidupan kami hari demi hari hingga hari ini, kami boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan begitu besar kepada kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur kepadamu dan mengingat terus kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sekaligus juga menyerahkan kehidupan kami kepada kehendak Tuhan. Pada hari ini ketika kami datang beribadah bersama-sama kepadamu, hati kami dipenuhi dengan sukacita, oleh karena kami boleh menyaksikan kasih Tuhan dinyatakan atas kehidupan dua saudara kami, Bram dan Priska. Mereka pada hari ini akan dipersatukan oleh Tuhan sebagai suami dan istri. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus ingin menyerahkan diri kami supaya kami boleh ada dan hidup di dalam kehendak Tuhan itu. Ya Bapa, firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan keluarga. Kami mohonkan berkat dari Tuhan, supaya kami dimampukan untuk dapat memahami kehendak Tuhan ini dengan baik dan dengan jelas. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Bram dan Priska, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal.
demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sesudah demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sepasang suami istri. Mereka menikah. Mereka dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan pernikahan. Secara pada awal pernikahan mereka, pada tahun yang pertama dan tahun yang kedua, mereka melewatinya dengan bahagia, dengan penuh sukacita. Karena memang mereka saling mencintai, mereka ingin memang hidup bersama-sama sebagai suami dan istri. Tetapi ketika mereka mulai memasuki tahun yang ketiga, mereka mulai mengalami konflik. Karena ketika mereka menjalani hidup mereka, mereka mulai menemukan bahwa di antara mereka berdua ada banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini pada awalnya mungkin diterima gitu ya, pada waktu mereka pacaran diterima perbedaan-perbedaan ini. Atau kalau tidak, ya tidak dipedulikan soal perbedaan itu. Karena mereka masih dalam proses untuk bisa saling mendapatkan satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka sudah berumah tangga, perbedaan-perbedaan di antara mereka itu menjadi masalah. Berbeda kesenangannya, berbeda pendapatnya, berbeda untuk hal-hal tertentu, baik yang kecil maupun yang prinsip mereka alami. Nah, mulailah mereka mengalami konflik itu dan terjadi pertengkaran-pertengkaran di antara mereka. Apalagi ketika dua orang yang berbeda ini katanya, itu punya kepentingan yang sama dan perbedaan itu dipertemukan oleh mereka. Maka mereka mengalami konflik. Rasa cinta mereka satu dengan yang lain yang ada, itu mulai perlahan-lahan menjadi pudar. Bahkan mereka sampai berpikir untuk berpisah saja, tidak usah dilanjutkan rumah tangganya. Nah, ketika mereka kemudian terdorong untuk bercerita dan menyampaikan masalah keluarga mereka kepada seorang pendeta, maka setelah mendengar apa yang terjadi, sang pendeta itu cuma komentarnya seperti ini. Saya melihat ada satu hal yang hilang dari antara kamu berdua. Dan yang hilang itu adalah cinta, kasih. Kasih yang mula-mula itu ada, sudah pudar atau sudah hilang. Saudara, yang saya katakan adalah begini, yang dikatakan oleh pendeta itu betul. Persoalannya itu sebetulnya bukan soal perbedaan kok. Persoalan yang utama adalah ketika keluarga mengalami konflik, sampai konflik yang begitu berat, sampai orang berpikir untuk tidak lagi melanjutkan kehidupan keluarga, itu persoalan utama seringkali adalah persoalan apakah kita masih punya cinta atau tidak, masih punya kasih atau tidak. Kasih itulah yang membuat kita bisa menerima perbedaan. Kasih itulah yang membuat kita bisa mengampuni perbedaan. Cinta kita itulah yang akan membuat kita bisa berlapang dada untuk menerima orang lain apa adanya. Tapi kalau kasih itu sudah tidak ada, bahkan perbedaan yang paling kecil sekalipun itu bisa jadi masalah. Ketika orang tidak punya kasih lagi,
akan sangat sulit dia untuk bisa menerima dan mengampuni orang lain yang berbeda dengan dia. Jadi betul, persoalan utamanya adalah apakah masih ada kasih atau tidak ketika orang menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak orang mengawali kehidupan rumah tangga baik-baik saja. Ketika mereka berpacaran, mereka begitu saling mengasihi, begitu mencintai satu dengan yang lain. Tetapi mengapa ketika mereka sudah berumah tangga, kasih itu menjadi pudar. Kasih itu tidak seperti dulu lagi mula-mula. Kayak dulu gitu loh, kalau waktu pertama kali ketemu jatuh cinta itu kan, wah gerengnya masih cinta, deg-degan gitu. Tapi ketika sudah berumah tangga, rasa itu sudah tidak ada. Sudah biasa gitu ya. Tidak ada lagi yang diperjuangkan, tidak ada lagi yang mau diraih, ya sudah biasa. Ada seorang psikolog yang menggambarkan bahwa di kehidupan kita itu seperti ada sebuah tangki. Nah, tangkinya ini mau diisi apa gitu? Kalau kita isi tangki itu penuh dengan yang namanya cinta, maka yang akan keluar dari pikiran kita, dari kata-kata kita, dari perbuatan kita juga adalah cinta, kasih. Tapi kalau yang mengisi tangki kehidupan kita itu adalah egoisme, pementingan diri sendiri, tidak ada rasa cinta, yang keluar nanti juga lewat pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita juga hal-hal yang seperti itu. Apa yang ada? Nah, seringkali persoalan orang yang menikah adalah tangkinya itu berkurang isinya atau sudah kosong. Rasa cintanya sudah tidak ada lagi. Nah, itulah yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan keluarga. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita dengarkan dari 1 Korintus pasal 13 ini luar biasa. Berbicara tentang yang namanya kasih, ya cinta itu. Ada 4 bagian kalau kita mau bagi di sini. Yang pertama itu bicara tentang arti keagungan sebuah cinta yang namanya kasih. Kita boleh punya pengetahuan yang hebat, kita bisa punya iman yang sempurna, kita bisa menyerahkan kehidupan kita bahkan sampai dibakar sekalipun. Tapi firman Tuhan katakan kalau tidak ada kasih, percuma. Percuma loh, kita punya iman yang hebat kan luar biasa kan? Tapi dikatakan bahkan kalau kamu punya iman yang sempurna bisa memindahkan gunung. Kalau tidak ada yang namanya kasih, sia-sia imanmu. Tidak ada arti imanmu itu. Jadi inilah keagungan yang namanya kasih itu. Luar biasa. Itu yang menjadikan segala sesuatu berarti. Kehidupan rumah tangga juga. Semua orang bisa bikin rumah tangga. Semua orang bisa menikah, tapi belum tentu semua orang bisa mengagungkan kasih dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau ada kasih, maka kehidupan rumah tangga itu menjadi berarti. Ada artinya kehidupan kita karena ada kasih. Kalau tidak ada, sia-sia. Sama dengan gong yang cuma bunyi tok, tapi tidak ada artinya apa-apa. Kemudian yang kedua, ini bicara tentang namanya wujud kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara cari di dalam Alkitab, tidak ada definisi kasih itu. Definisi cinta itu tidak ada. Tapi cinta itu, kasih itu bisa dipahami hanya melalui sebuah tindakan. Jadi bagian yang kedua ini bicara tentang wujud. Kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan cuma ucapan, tapi kasih itu adalah perbuatan. Menjadi jelas bagi kita yang namanya kasih kalau itu diperbuat. Orang bicara tentang sabar. Kalau dia tidak pernah menunjukkan lewat perbuatan sabar itu kayak apa, orang tidak akan mampu untuk memahami sabar itu seperti apa. Yang kedua, kasih itu adalah perbuatan. Kemudian yang ketiga, orang yang mengasihi itu adalah orang yang dewasa. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku bertindak seperti kanak-kanak. Itu artinya apa?
Kalau kita lihat perhatikan bagaimana gaya hidup seorang anak kecil, itu adalah model orang-orang yang hanya bisa melihat dirinya sendiri. Anak kecil itu gitu, dia cuma ego, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita sudah punya kasih, maka kita akan menjadi orang yang dikatakan, sekarang aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa, aku bertindak seperti orang dewasa. Jadi kalau kita belum mampu memiliki kasih seperti itu, kita masih anak-anak, anak kecil. Orang yang bisa mengasihi itu adalah orang yang dewasa. Dan yang terakhir, yang keempat, kasih itu kekal. Yang namanya kasih itu tidak ada batasnya. Tidak pernah ada batasnya. Tinggal 3 yang besar. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Iman, yang namanya kasih itu sesuatu yang kekal. Nah, ini kalau suami istri punya kasih yang seperti itu, kekal juga lah kehidupan rumah tangganya. Nah, sekarang bagaimana persoalannya adalah kita punya kasih seperti yang firman Tuhan nyatakan. Sadari, kasih itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang harus diperbuat, sesuatu yang menjadikan kita dewasa, dan sesuatu yang kekal. Kalau semua rumah tangga punya ini, luar biasa rumah tangganya, luar biasa keluarganya, saya yakin betul 100%. Inilah agapos, inilah agape, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sekarang kita periksa, khususnya bagi yang berumah tangga ya, masih ada enggak kasih itu? Masih ada enggak sih kasih kepada suami, kepada istri, kepada keluarga? Masih ada enggak? Kalau timbul berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga, jangan-jangan karena kita tidak lagi memiliki kasih. Ketika sang istri ini dibilang, kamu bodoh loh. Kok masih mau mencintai orang yang tidak mencintai kamu? Sang istri menjawab, saya tidak bodoh. Kalau mencintai orang yang tidak mencintai itu dianggap kebodohan, berarti Tuhan Yesus bodoh. Karena Tuhan Yesus mencintai orang yang tidak mencintainya. Tidak bodoh. Tapi itulah yang namanya kasih. Saya sendiri juga pernah bertanya kepada yang istri, apa sih alasanmu mempertahankan rumah tangga? Sudah lama kamu ditinggal. Saya mau hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Dan saya mau menepati janji yang pernah saya ucapkan di hadapan Tuhan ketika saya menikah, bahwa saya akan tetap mencintai sampai maut memisahkan. Puji Tuhan, dia berdoa terus sampai akhirnya kira-kira 11 tahun kemudian suaminya pulang. Sudah berubah. Setelah suami itu ternyata ketika di Jakarta menjadi orang yang jahat, sempat penjara selama 2 tahun. Dan diterima seolah-olah tidak ada masalah, diterima, dan sampai sekarang mereka jalani hidup rumah tangga. Itu kasih, luar biasa. Kadang-kadang kasih itu mampu membuat kita melakukan sebuah tindakan yang bahkan mungkin di luar akal kita. Tapi itulah yang Tuhan ajarkan. Oleh karena itu saudara, mari kita miliki kasih yang seperti dan sekarang ini syarat utama gitu ya, bagaimana rumah tangga saudara berdua akan jadi baik atau tidak. Apakah saudara betul-betul mencintai? Waktu itu tidak boleh jadi penyebab berkurangnya cinta. Kadang-kadang kan waktu itu ya terlalu lama gitu, menyebabkan kadar cintanya itu sudah turun. Jaga itu. Kalau saudara berdua saling mencintai, jaga itu. Karena ini
kasih yang Tuhan ajarkan. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Mari kita jaga kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita dengan baik. Asal yang penting ada kasih, kasih yang seperti Tuhan mau, yang seperti Tuhan ajarkan. Mari kita jaga kasih. Amin. Setelah saudara berdua mendengar dan nasihat dan janji Tuhan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya? Bagaimana jawab saudara Bram Christian? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Priscilla Dianita Caroline? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan seluruh jemaat yang hadir di sini menjadi saksinya. Silakan saudara berdua saling berhadapan dan berjabat tangan kanan. Saudara berdua akan mengucapkan janji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dan juga disaksikan oleh seluruh jemaatnya. Dimulai dari mempelai laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Priscilla Dianita Caroline, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap mendampingimu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Selanjutnya, mempelai perempuan akan mengucapkan janjinya. Silakan. Bram Christian, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengakui dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap mendampingimu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Saudara Bram dan Priska, kiranya Allah yang Maha Murah memberikan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah atas saudara berdua dan memperkenankan saudara berdua hidup sebagai suami dan istri di dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa mengasihi kami, saudara kami Bram Christian dan Priscilla Dianita Caroline datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka berdua, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji yang telah mereka ucapkan pada hari ini. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bram dan Priska. Mereka telah dipersatukan oleh Tuhan sebagai suami dan istri. Mereka telah membentuk satu keluarga yang baru di tengah-tengah kami semua. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan ini. Sekaligus juga kami memohonkan berkat dan pertolongan Tuhan ketika mereka berdua menjalani kehidupan sebagai suami dan istri. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menghadapi setiap tantangan di masa depan mereka. Tetapi ketika Tuhan menanamkan kasih di dalam hati mereka berdua, biarlah kasih itu tetap ada, kasih itu bertumbuh, sehingga apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka akan mampu untuk menghadapinya. Kami berdoa menyerahkan Bram dan Priska dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kehidupan mereka, sertailah mereka, bimbinglah mereka, agar sungguh-sungguh kehidupan rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang akan terwujud. Kami serahkan masa depan mereka dalam tangan kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun juga yang mereka akan lakukan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Bram dan Priska dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur juga untuk kedua belah pihak keluarga yang telah dipersatukan oleh ikatan pernikahan ini. Tuhan memberkati supaya keutuhan keluarga tetap boleh terjaga. Terima kasih Bapa. Kami ingin berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati ketika kami menjalani kehidupan dalam keluarga kami. Apapun pergumulan kami, ketika kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan keluarga kami akan tetap terpelihara dan kami boleh merasakan dan menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kami. Masa depan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu dengan pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah ya Bapa doa-doa kami, semua kami bawa dan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mengucapkan selamat kepada keluarga, kepada Bram, Priska dan juga kedua orang tua. Dan kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami juga mohon maaf kepada sanak saudara ataupun kerabat-kerabat yang tidak bisa hadir di tempat ini. Juga mungkin dari saudara pihak Bram maupun dari pihak Pak Imam Suryanto yang juga tidak bisa menghadiri pada acara yang spesial ini. Namun dari pihak keluarga memohon maaf dan sekali lagi ingin mengucapkan selamat bagi mempelai dan juga bagi keluarga. Demikian kira-kira sambutan kami dari pihak keluarga. Terima kasih. Dan kasih sayangnya buat Bram dan juga Priska dan keluarga besar, mendoakan rumah tangga mereka boleh berjalan dalam terang dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan bersama-sama mengambil sesi foto. Kami mengundang mempelai berdua untuk berdiri di depan altar menghadap jemaat, didampingi oleh Pendeta Ciko dan majelis jemaat. Wash over me, let me fall from my surroundings. Take over me, over every rushing memory. If only for a moment. Oh, this could be my last chance. Sail on with me, up here we know we're safe from the crowd.
this could be my last chance. In the grip of your arms, far from where I want to see the other side. Show me where to go. Oh, this could be my last chance. See around me, there's no telling what you'll find here. Buried underneath, if you look any further, then the storm